Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Novi selaku dosen penganggaran perusahaan dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Rizal Rahman Faujan. Lalu ada teman saya yang lain, ada Nabila Aurelia, ada Nafasya Prasesis Putri, dan terakhir ada Alhamda Septiani. Kali ini kita akan mempresentasikan tugas yang tadi Ibu berikan mengenai anggaran variabel. Itu kita akan membahas yang pertama itu ada pengertian anggaran variabel, yang kedua perilaku biaya, yang ketiga manfaat penyusunan anggaran variabel, yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi ketika menyusun anggaran variabel, yang kelima metode variabilitas biaya, dan yang keenam langsung contoh penyusunan anggaran variabel. Yang pertama ada pengertian biaya variabel. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pengertiannya, anggaran variabel sebagai biaya yang secara jumlah bervariasi berbanding langsung terhadap perubahan pada pendorong kegiatan. Selanjutnya ada perilaku biaya. Perilaku biaya merupakan suatu gambaran aktivitas perusahaan di mana aktivitas tersebut menunjukkan suatu kegiatan naik turunnya suatu operasional perusahaan. Sehingga ketika biaya yang dikeluarkan terlalu banyak daripada aktivitas tersebut, hal ini akan menjadi suatu kerugian bagi perusahaan di masa mendatang. Perilaku biaya atau cost behavior adalah perubahan perilaku biaya karena perusahaan aktivitas bisnis. Perilaku biaya menunjukkan suatu hubungan antara total dengan perubahan volume aktivitas pada suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaatnya yang secara umum itu sebagai alat pengawasan yang dinamis, sedangkan secara khusus sebagai dasar perhitungan anggaran pada suatu departemen, dan yang terakhir sebagai dasar perhitungan biaya yang ditargetkan apabila rencana dalam departemen direvisi atau diperbaiki. Yang keempat itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran variabel. Penentuan satuan kegiatan yaitu ada jam kerja langsung atau direct machine hour atau DMH. Yang kedua ada jam kerja langsung direct labor hour DLH. Yang ketiga ada jam reparasi langsung direct repair hour DRH. Dan yang terakhir ada kilowatt per jam atau kWh. Yang penentuan relevant range adalah suatu interval yang dinyatakan dengan tingkat output tertentu di mana anggaran variabel yang bersangkutan masih dapat dipakai atau masih berlaku. Selanjutnya ada metode variabilitas biaya. Yang pertama ada metode biaya berjaga-jaga. Metode yang dilakukan dalam hal ini itu akan memanfaatkan perhitungan pada biaya yang tetap yang harus dikeluarkan meskipun aktivitas berhenti selama jangka waktu tertentu. Biaya yang tetap dikeluarkan itu pada waktu aktivitas berhenti merupakan unsur biaya tetap, sedangkan unsur biaya variabelnya itu dihitung dengan mengurangi biaya total pada aktivitas tertentu dengan besarnya biaya tetap. Nah, untuk contohnya akan dibacakan oleh teman saya. Yaitu contohnya, biaya overhead pabrik pada suatu perusahaan memproduksi 2.000 unit adalah sebesar 3.600.000. Kemudian perusahaan menghentikan aktivitasnya selama sebulan. Biaya yang dikeluarkan pada waktu perusahaan tidak memproduksi adalah sebesar 1.600.000. Maka besarnya unsur biaya tetap dan variabel dari biaya overhead pabrik tersebut diperkirakan dengan cara sebagai berikut. Yaitu biaya overhead pada produksi itu 2.000 unit yaitu dengan jumlah sebesar 3.600.000, sedangkan biaya overhead pada produksi yang tidak diproduksi selama sebulan itu dia 0 unit tetapi mengeluarkan dana sebesar 1.600.000. Jadi 2.000 unit dikurang 0 unit itu sama dengan 2.000 unit, sedangkan 3.600.000 dikurang 1.600.000 hasilnya 2 juta. Jadi biaya variabel per unitnya 2 juta dibagi 2.000 yaitu 1.000 per unit. Untuk metode selanjutnya ada titik tertinggi dan terendah.
Yaitu dengan cara memisahkan biaya tetap dan biaya variabel dengan perhitungan interpolasi di antara dua macam volume, output atau tingkat kegiatan yang berbeda. Untuk contohnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi selanjutnya ini metode titik tertinggi dan terendah. Di sini ada data biaya overhead yang dilakukan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut. Di sini ada dari bulan Januari sampai dengan Juni, dan untuk besar biaya overheadnya itu masing-masing bulan, terus juga ada banyaknya unit yang diproduksi. Pertanyaannya, A. Aktivitas setinggi saat produksi sebesar 6.000 unit dengan total biaya sebesar 12 juta. B. Aktivitas terendah saat produksi sebesar 2.000 unit dengan total biaya sebesar 6 juta. Yang ketiga itu aktivitas terendah saat produksi sebesar 2.000 unit dengan total biaya sebesar 6 juta. Nah, biaya variabel per unit didapat dari selisih aktivitas tertinggi dikurang aktivitas terendah dibagi unit tertinggi dikurang unit terendah. Jadi 12 juta dikurang 6 juta hasilnya 6 juta. Dibagi 6.000 dikurang 2.000 hasilnya 4.000. Jadi 6.000 dibagi 4.000 itu hasilnya sama dengan 1.500 per unit. Yang keempat ini ada biaya tetap per bulan. Di sini sudah didapat biaya total pada aktivitas tertinggi itu adalah 12 juta. Biaya variabelnya itu 6.000 dikali dengan 1.500. Hasilnya itu 9 juta rupiah. 6.000 itu dari unit aktivitas tertinggi dan 1.500-nya itu biaya variabel per unit. Jadi biaya tetap per bulannya itu adalah 12 juta dikurang 9 juta adalah 3 juta rupiah. Kalau dihitung dari aktivitas rendah biaya totalnya itu 6 juta dikurang biaya variabelnya. Biaya variabel dari unit terendah 2.000 unit dikali dengan 1.500. Hasilnya itu 3 juta. Jadi biaya tetap per bulan kalau dihitung dari aktivitas terendah adalah 3 juta. Jadi biaya tetap per bulan bisa dengan cara aktivitas tertinggi, terendah, karena hasilnya tetap akan sama. Selanjutnya ada metode perkiraan langsung. Metode ini tuh didasarkan atas hasil penelitian di pabrik atau atas dasar analisis yang dilengkapi dengan interpretasi keputusan manajemen yang ada kaitannya dengan data historis yang bersangkutan. Nah, untuk contohnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, contohnya itu anggaran biaya produksi pada tahun 2016 sebesar 5 juta rupiah dengan produksi sebesar 1.000 unit. Bila biaya tetap per tahun diperkirakan sebesar 60% dan biaya variabel sebesar 40%, maka biaya variabel per unit pada tahun 2006 adalah sebagai berikut. Biaya yang A, biaya tetap per tahunnya 60% dikali 5 juta, itu hasilnya 3 juta. Yang B, biaya variabel 40% dikali 5 juta sama dengan 2 juta. Yang ditanya, biaya variabel per unit itu 2 juta dibagi 1.000. 2 juta dibagi 1.000 unit. Karena anggaran biaya produksi pada tahun 2016 itu 1.000 unit, jadi 2 juta dibagi 1.000 sama dengan 2.000 rupiah per unit. Yang keenam itu kita akan masuk ke contoh penyusunan anggaran variabel. Kita untuk contoh penyusunannya itu sebagai berikut. Saya coba akan jelaskan. Itu di sini ada PT Mencari Cinta Sejati memiliki data untuk tahun 2023 sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku langsung per unit itu Rp440 dan biaya tenaga kerja langsung per unit Rp380. Yang kedua, komponen biaya overhead pada tingkat produksi minimum dan maksimum per bulan adalah sebagai berikut. Nah, ini tuh disediain data-datanya. Ada jenis biaya, ada bahan baku tak langsung, ada biaya perawatan, ada biaya lain-lain, ada upah mandor. Itu data-datanya bisa dilihat. Untuk yang ketiga, untuk tahun 2023
pimpinan memperkirakan bahwa bahan baku langsung akan lebih rendah 30% karena pasar yang sepi, dan sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung diperkirakan 15% lebih tinggi karena adanya penyesuaian dengan peraturan UMR. Begitu pula dengan upah mandor akan naik 10%. Yang keempat, untuk dapat menekan biaya yang dikeluarkan, maka pimpinan mengambil kebijakan untuk mengurangi biaya perawatan sebesar 20% dan juga menurunkan biaya lain yang bersifat tetap sebesar 10%. Nah, tetapi diketahui bahwa pada awal tahun 2024, biaya lain-lain akan terpengaruh adanya kenaikan umum sebesar 20%. Dari data-data berikut, kita tuh diminta untuk pertama menyusun variabel budget pada tahun 2023 dengan dalam bentuk formula untuk komponen BOP per bulan, dan yang B menyusun variabel budget pada tahun 2024 dalam bentuk formula untuk komponen BOP per bulan, dan yang C itu menentukan HPP atau harga pokok produksi per unit. Nah, apabila pada bulan Januari 2024 perusahaan akan memproduksi 18.500 unit. Untuk menjawab, itu step pertama kita membuat table yang berisi tingkat kegiatan, BBTL atau bahan baku tidak langsung, biaya perawatan, biaya lain-lain. Nah, untuk ini tuh ada maksimum, minimum, dan selisih. Nah, di sini cara menghitungnya yaitu dari tingkat kegiatan yang maksimumnya itu 20.000. Ini dapat dari maksimum dari unit 20.000 dan minimumnya 15.000. Nah, untuk selisih itu tinggal kita kurangkan maksimum tingkat kegiatan 20.000 dan minimum tingkat kegiatan 15.000, dikurang itu hasilnya 5.000. Dan BBTL juga polanya sama. BBTL 2 juta dapat dari ini yang maksimum. Jadi dia maksimum 20 juta sedangkan minimumnya 1.550.000. Tinggal dikurang dapat selisihnya. Biaya perawatan juga sama, biaya lainnya juga sama. Dan untuk selanjutnya kita menghitung untuk menjawab soal yang A. Tapi kita akan menghitung BBTL-nya dulu, bahan baku tidak langsung. Bahan baku tidak langsung itu dibagi menjadi dua, ada variabel dan tetap. Nah, untuk menghitung variabel, caranya itu 450.000 dibagi 5.000. 450.000 itu dapat dari selisih bahan baku tidak langsung dibagi selisih tingkat kegiatan. Nah, itu mendapatkan hasil 90 rupiah. Nah, untuk yang tetap itu perhitungannya 2 juta dikurang 20.000 dikali 90. Nah, 2 jutanya itu dapat dari mana? Nah, 2 jutanya itu dapat dari maksimum bahan baku tidak langsung dikurang maksimum tingkat kegiatan dikali 90. 90 itu dapat dari variabel yang BBTL. Nah, itu mendapatkan hasil 200.000. Untuk biaya perawatan, polanya juga sama, dia dibagi dua, ada variabel dan tetap. 150.000 dibagi 5.000, 150.000 dapat dari biaya perawatan selisih, dan 5.000 dari tingkat kegiatan selisih. Itu dibagi dapat hasil 30 rupiah. Nah, untuk tetapnya 1.150.000 dikurang 20.000 dikali 30. 1.150 itu dapat dari maksimum biaya perawatan dikurang tingkat kegiatan yang maksimum dikali variabel biaya perawatan. Nah, itu biaya tetapnya dapat 550.000. Biaya lain-lainnya juga sama. Dia dibagi dua, variabel dan tetap. 100.000 untuk variabel, 100.000 dibagi 5.000. 100.000-nya itu dapat dari biaya lain-lain yang selisihnya dibagi selisih dari tingkat kegiatan. Itu mendapatkan hasil 20 rupiah. Untuk tetapnya 560.000 dikurang 20.000 dikali 20. 560.000 itu dapat dari biaya lain-lain yang maksimum dikurang maksimum tingkat kegiatan dikali variabel biaya lain-lain. Itu dapat biaya tetapnya itu mendapat 160.000. Nah, ini pertanyaan yang A itu diminta menyusun variabel budget 2023 dalam bentuk formula. Ketika kita sudah menghitung BBTL, biaya perawatan, biaya lain-lain, kita tinggal masukkan ke sini aja teman-teman. Jadi ada jenis biaya tetap per bulan dan biaya variabel per unit. Kita masukin semua yang kita tadi sudah hitung, kecuali upah mandor. Karena upah mandor itu tidak ada
variabel karena upah mandor itu dia tetap. Nah, begitu juga ini jumlah. Nah, jumlah itu tinggal kita jumlahin aja. Untuk selanjutnya, nah untuk menghitung variabel budget tahun 2024, kita di sini akan perlu menghitung dulu BBL variabel. Nah, BBL variabel itu menghitungnya bagaimana? Kita menghitungnya dengan nih di sini kan BBL variabel 70% dikali 440. 70% itu dapat dari sini. Nih. Pimpinan memperkirakan bahwa bahan baku langsung akan lebih rendah 70%. Kenapa ternyata 70%? Karena di sini lebih rendah berarti kan dikurang ya 30%. Jadi 100% dikurang 30% itu sisa 70%. Nah, dikali 440. 440 itu dapat dari mana? 440-nya itu dapat dari sini juga dari datanya. Biaya bahan baku langsung per unit 440. Jadi 70% dikali 440 itu dapat harga biaya variabel bahan baku langsung itu Rp308. Untuk upah mandor 110% dikali 1.200.000. Nah, 110%-nya itu dapat dari mana? 110% itu dapat dari ini. Begitu pula dengan upah mandor akan dinaikkan 10%. Jadi dari 100% dia nambah 10%. Jadi 110% dikali upah mandor 1.200.000. Dengan harga dapat di sini upah mandornya itu 1.320.000. Untuk tenaga kerja langsung 115% dikali 380. Nah, 115%-nya itu dapat dari dari sini tenaga kerja tidak langsung diperkirakan 15% lebih tinggi. Berarti 100% ditambah 15%, jadi 115%. Dikali 380. Nah, 380-nya itu dapat dari 380 itu dapat dari tenaga kerja tidak langsung. Dapat dari sini. Nah, biaya tenaga kerja langsung per unit itu harganya Rp380. Jadi tinggal kita kalikan. 115% dikali 380. Nah, itu mendapatkan hasil Rp437. Untuk biaya perawatan di sini dibagi dua juga, ada variabel dan tetap. Untuk variabel cara menghitungnya 80% dikali 30. 80%-nya itu dapat dari mana? 80%-nya itu dapat dari sini. Biaya perawatan. Ya. Nah, biaya perawatan itu di sini ngambil ya. Nah, pimpinan mengambil kebijakan untuk mengurangi biaya perawatan sebesar 20%. Berarti dari 100% dikurang 20% itu dapat 80% dikali 30. Kali 30. Nah, 30 dapat dari mana? 30 itu dapat dari ini dari anggaran variabel tahun 2023. Di sini ada biaya variabel biaya perawatan 30. Nah, jadi dikali dapat Rp24. Nah, untuk tetapnya juga sama. Dia 80% dikali 550.000. Nah, 550.000 itu dapat dari mana? Dari biaya tetap per bulan, dari biaya perawatan. Dapat hasil untuk biaya tetap itu 440.000. Untuk biaya lain-lain ini juga sama kayak biaya perawatan. Jadi dibagi dua menjadi variabel dan tetap. Untuk variabel hitungannya 120.000 dikali 20. 120% itu dapat dari sini. Biaya lain-lain akan terpengaruh adanya kenaikan umum sebesar 20%. Dia naik jadi 100% ditambah 20%. Dapat 120% dikali 20. 20-nya itu dapat dari harga variabel biaya lain-lain 20 dikali 120% dikali 20 dapat harga Rp24. Untuk biaya tetap dia 90% dikali 120% dikali 160.000. Nah, ini lebih banyak nih. 90% itu dapat dari ini. Dan juga menurunkan biaya lain-lain yang bersifat tetap sebesar 10%. Jadi 100% dikurang 10% dia dapat 90%. Juga dimasukkan yang tadi 120%.
Jadi perhitungannya 90% dikali 120% dikali 160.000. Tuh 160.000 ini dapat dari biaya tetap, biaya lain-lain. Nah, jadi dikalikan dapat harga 172.800. Nah, ini soal yang B itu diminta untuk menyusun variabel budget tahun 2024 dalam bentuk formula untuk komponen BOP per bulan. Nah, ini tinggal kita masukin aja teman-teman. Yang tadi kita hitung. Untuk BBTL 200.000. Nah, untuk BBTL dan biaya perawatan, untuk biaya ini bahan baku tidak langsung itu masih pakai data 2017. 2023. 50. Yang ini, yang tadi kita udah hitung. Nah, sedangkan yang lainnya kita masukin yang baru-baru. Untuk biaya perawatan 400.000 tetap dan biaya variabel 24, upah mandor biaya tetapnya 1.320.000, untuk yang lain-lain biaya tetapnya 172.800 dan biaya variabel 24. Nah, ini dijumlah dari segini. Nah, kita masuk ke soal yang ketiga. Yang ketiga itu diminta menentukan harga pokok produksi per unit apabila pada bulan Januari 2024 perusahaan akan memproduksi 18.500 unit. Nah, caranya gimana? Nah, caranya itu kita di sini menghitung BTL, BTKL, dan BOP, bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP-nya. Nah, BBL tadi kita menghitung di atas. BBL variabel itu harganya 308. Nah, jadi di sini kan di soalnya dia tuh memproduksi 18.500 ya untuk bulan Januari 2024. Jadi kita tinggal kalikan saja. Harga BBL yang tadi aku sudah hitung 308 dikali 18.500 dapat 5.698 rupiah. Untuk biaya tenaga kerja langsung juga kita sudah menghitungnya sebelumnya. Kerja langsung 437. Tinggal dikalikan saja jumlah unit yang 2024 bulan Januari atau 18.500 dikali harga TKL 437. Mendapatkan hasil 8.084.500 rupiah. Untuk BOP-nya di sini 2.132.000 rupiah dikali 138 dikali 18.500. 2.138 itu dapat dari jumlah biaya tetap per bulan. Nah, untuk 138-nya dari biaya variabel per unit dari jumlahnya. Nah, tinggal dikalikan unit produksi pada tahun 2024 bulan Januari. Nah, di sini tuh dapat hasil 4.685.000 rupiah. Nah, tinggal dijumlahkan saja semuanya, dapat hasil 18.467.500 rupiah. Nah, di sini kita menghitung HPP-nya, harga pokok produk. Caranya itu 18.467.500 rupiah dibagi 18.500. Ini 18 juta itu dapat dari jumlah perhitungan dari BBL, BTKL, BOP dibagi yang produksi tadi, produksi pada tahun 2024 unit. Nah, kita dapat harga 998 per unit untuk HPP-nya. Jadi begitu saja penjelasan dari contohnya. Cukup sekian dari presentasi atau penjelasan pemaparan materi tentang anggaran variabel dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mendengar video ini, dan terima kasih juga buat Ibu Novi. Ya, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.